Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan kita masuk di bab yang ke-8. Beliau berkata, faslun wa ammal mas'alatu thaminatu. Sedangkan pertanyaan ke-8 yang sering ditanyakan, wa hiya qaulu sa'il, yaitu pertanyaan orang yang berkata, mal hikmatu fi kauni adzabil qabri lam yuzkar fil Qur'an. Apa hikmah azab kubur tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Ma'asyiddatil hajati ila ma'rifatihi, padahal sangat sekali dibutuhkan ilmu untuk mengetahui azab kubur. Wal imanu bihi liyuhadzar wa yuttaqah. Demikian juga dibutuhkan untuk beriman kepada azab kubur supaya kita bisa menjaga diri dan kita bisa berhati-hati. Yaitu maksudnya di sini intinya azab kubur yang merupakan masalah yang sangat penting, usul akidah Ahlussunnah kita. Kenapa kok nggak disebutkan di dalam Al-Quran? Kenapa tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Dan masyhur, nanti masyhur sekali, para ulama mengatakan bahwa azab kubur itu nggak ada di Al-Quran, yaitu tidak disebutkan nama azab kubur, itu tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Berbeda dengan neraka jahanam, an-nar, kemudian surga, itu ada. Tapi kalau di alam kubur, azab kubur atau nikmat kubur itu nggak disebutkan di dalam Al-Quran. Maka pertanyaan itu hikmahnya apa? Apa hikmahnya ketika Allah tidak mencantumkan nikmat kubur dan azab kubur di dalam Al-Quran? Padahal itu masalah yang sangat-sangat penting. Maka beliau, kata Imam Al-Qayyim, mengatakan wal jawabu min wajhain. Jawabannya ada dua jawaban. Ada dua jawaban terhadap pertanyaan ini. Yang pertama mujmal, kemudian yang kedua mufassal. Yang pertama kita jawab secara mujmal, secara global. Kemudian yang kedua kita jawab secara mufassal, secara rinci. Yaitu kita memiliki dua jawaban, jawaban secara global dan jawaban secara rinci. Kalau jawaban secara global, beliau mengatakan wa ammal mujmal, kalau jawaban secara global, fahuwa anna Allah subhanahu anzala ala rasulihi wahyain. Kita meyakini bahwa Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah itu dua wahyu. Ada dua wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa aujaba ala ibadihi al-imana bihima, dan Allah mewajibkan semua hamba harus beriman kepada dua wahyu itu. Wal amala bima fihima, dan wajib mengamalkan dua wahyu itu. Wa huwal kitabu wal hikmatu, yaitu Al-Quran dan hikmah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 113. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmata. Allah menurunkan kepada engkau Muhammad Alkitab dan hikmah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Jum'ah ayat kedua,
Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dialah Allah yang telah mengutus dari kalangan orang ummi, yaitu orang Mekah, seorang rasul dari kalangan mereka. Rasul ini datang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan membersihkan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan hikmah. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-34, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmati. Ingatlah wahai istri-istrinya Rasulullah terhadap apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah dan hikmah. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan wal kitabu huwal Qur'an. Yang dimaksud dengan kitab di dalam ayat-ayat ini adalah Al-Quran, wal hikmatu hiya sunnah, dan yang dimaksud dengan al-hikmah itu adalah sunnah bittifaqis salaf. Dan tafsir ini Alkitab maksudnya itu Al-Quran dan hikmah itu sunnah, beliau mengatakan itu sepakat ulama-ulama salaf kita, tidak ada khilaf di antara mereka. Setelah itu mengatakan wa ma akhbara bihi rasul anillah, maka ketika as-sunnah itu juga termasuk wahyu Allah Ta'ala, maka apa saja yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada kita dari Allah, fahuwa fi wujubi tasdiqihi wal imami bihi kama akhbara bihi Rabbu tabaraka wa ta'ala ala lisani rasulihi. Maka Allah ketika bersabda, maka wajib dibenarkan dan wajib diimani sebagaimana wajibnya kita beriman dan membenarkan firman-Nya Allah Ta'ala. Hadza aslun muttafaqun alaihi baina ahlil Islam, dan masalah ini sudah disepakati sama semua ulama ahli Islam. La yunkiruhu illa man laysa minhum. Tidak ada yang mengingkari masalah ini kecuali orang-orang yang bukan ulama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul bersabda, inni utitul kitaba wa mithlahu ma'hu. Saya diberikan kitab suci dan yang serupa dengannya, yaitu yang serupa dengannya itu adalah hadis. Maksudnya di sini, fahami di sini maksudnya, intinya gini. Ada pertanyaan, dan ini sering dibahas, masalah-masalah ini sering dibahas, yaitu masalah kenapa azab kubur nggak dicantumkan di dalam Al-Quran. Kenapa azab kubur tidak dicantumkan di dalam Al-Quran? Maka beliau mengatakan kita jawab pertanyaan mereka dengan dua jawaban. Yang pertama jawaban global, jawaban secara global. Intinya jawaban secara global itu kita fahami bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu ada dua. Ada Al-Quran dan ada sunnah. Al-Quran juga wahyu, sunnah Rasulullah juga wahyu, sama-sama wahyu. Dan kita wajib beriman kepada Al-Quran, kita juga wajib beriman dengan hadis atau sunnahnya Rasulullah SAW. Maka jika Allah tidak mengabarkan sesuatu dalam Al-Quran, setelah itu datang Rasulullah mengabarkan sesuatu, bukan Rasulullah itu menyelisih Al-Quran. Tidak ada kontradiksi dalam masalah ini. Bukan berarti Rasulullah itu membuat masalah yang baru di mana Allah tidak mencantumkan, tidak. Kenapa? Karena apa yang dikabarkan sama Rasulullah harus diimani dan harus dibenarkan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu telah direkomendasikan oleh Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhuduh. Apa yang didatangkan sama seorang Rasul, ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang tinggalkan. Wa man ata'ar rasul faqad ata Allah, siapa yang taat kepada Rasul taat kepada Allah Ta'ala. Berarti jawaban yang global itu kita katakan, jika memang anggapan kalian benar kalau azab kubur itu nggak ada di Al-Quran, adanya cuma dalam hadis, maka kita katakan terus masalahnya apa gitu. Masalahnya apa kalau memang anggapan kalian itu benar? Jadi ada orang, dan itu rupanya banyak orang-orang seperti ini, yang mereka tidak terlalu percaya dengan azab kubur. Kenapa? Karena di Al-Quran nggak ada. Al-Quran nggak ada. Kenapa masalah yang besar ini adanya cuma dalam hadis? Kenapa di Al-Quran nggak ada? Maka kita jawab, terus masalahnya apa? Kalau di Al-Quran nggak ada, itu masalahnya apa? Kalau mereka mengatakan, yo kami nggak percaya kalau di Al-Quran nggak ada,
Maka kita katakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad itu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran ya wahyu, hadis juga wahyu. Jangan sampai kita itu hanya beriman kepada Al-Quran saja. Banyak masalah-masalah di Al-Quran gak ada, Nabi Muhammad menjelaskan. Misalkan masalah-masalah binatang yang diharamkan untuk dimakan, yang Allah jelaskan itu bangkai, binatang yang mati tanpa disembelih, kemudian anjing, kemudian babi. Tapi binatang-binatang yang lain gak ada. Binatang-binatang yang lain gak ada. Maka Rasulullah mendatangkan sebuah kaidah. Kullu dzinabin minas siba. Semua binatang buas yang memangsa dengan taring. Wa kullu dzi makhlabin minat tuyur. Dan setiap burung predator yang memangsa dengan cakarnya, maka itu semuanya tidak boleh dimakan. Rasulullah mendatangkan hukum baru dalam masalah binatang yang diharamkan. Apakah berarti Rasulullah itu menyelisih Al-Quran? Tidak. Rasulullah menambahkan sesuatu dalam Al-Quran. Jadi intinya kita jawab, jika memang anggapan kalian benar bahwa azab kubur itu nggak ada dalam Al-Quran, cuma ada dalam hadis Rasulullah, maka kita katakan nggak ada bedanya. Mau itu ada di Al-Quran maupun ada di dalam hadis, selama hadisnya sahih, apalagi sampai tingkatan mutawatir, maka semuanya adalah wahyu Allah Ta'ala dan semuanya benar. Terkadang Rasulullah nanti mendatangkan masalah-masalah yang di Al-Quran nggak ada. Rasulullah mendatangkan masalah-masalah yang di Al-Quran nggak ada. Maka sikap seorang muslim itu kita harus beriman sama apa saja yang didatangkan sama Rasulullah, mau itu di Al-Quran atau mau itu dicantumkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena Rasulullah diturunkan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Tujuannya itu atau tugasnya Rasulullah menjelaskan isi Al-Quran. Terkadang untuk menjelaskan harus ditambahi Al-Quran, terkadang harus dijelaskan maksudnya. Sehingga maksudnya itu bukan berarti kalau masalah itu nggak ada di Al-Quran berarti kita nggak percaya. Tidak. Kenapa? Karena banyak masalah yang di Al-Quran nggak ada, tapi Rasulullah yang mendatangkan. Oleh itu Rasulullah sudah mewanti-wanti kelompok yang mereka dinamakan dengan kelompok ingkarus sunnah. Kelompok yang dinamakan dengan ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah, mengingkari hadis. Maka Rasulullah mengatakan nanti ada orang-orang yang menikmati dunia, sukanya duduk, sukanya makan, kemudian dia mengatakan kami hanya beriman dengan apa yang di Al-Quran saja. Rasulullah sudah mewanti-wanti nanti akan ada orang-orang seperti ini, itu ada. Maka kita katakan banyak masalah-masalah yang di Al-Quran itu nggak ada. Termasuk misalkan Imam Mahdi, di Al-Quran nggak ada. Demikian juga seperti tanda-tanda hari kiamat banyak nanti itu nanti nggak ada di Al-Quran. Maka itu intinya kalau seandainya anggapan kalian benar bahwa azab kubur nggak ada di Al-Quran, maka kita katakan semuanya tetap wahyu dari Allah Ta'ala, mau itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Ini kita jawab secara global. Jadi kalau kita jawaban secara global, jawaban global itu kita mengatakan kami akui pendapat kalian yang mengatakan azab kubur nggak ada. Kalaupun kita anggap azab kubur nggak ada di Al-Quran, terus bagaimana kita menjawabnya? Kita jawab hadis dan Al-Quran itu sama-sama wahyu dari Allah Ta'ala, ya, sehingga sama. Maka kalau itu ada dalam hadis Rasulullah dan sahih, ya berarti kita harus beriman. Ini jawaban secara global. Kemudian setelah itu beliau mengatakan wa ammal jawabul mufassal. Sedangkan jawaban kita, bantahan kita secara rinci, fahuwa anna na'imal barzah wa adzabahu madhkurun fil Quran. Kalau jawaban secara rinci kita katakan kami tidak mengakui anggapan kalian. Jadi kan ini ada orang beranggapan bahwa azab kubur itu nggak ada di Al-Quran. Terus bagaimana kita bantah mereka? Jawaban yang pertama tadi secara global, ya sudah kita akui. Oke, kita akui bahwasanya jawaban kalian atau pendapat kalian benar. Azab kubur nggak ada di Al-Quran. Maka kita jawab, jawabannya apa? Kalaupun tidak ada, tapi sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah dan itu juga wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua caranya itu kita tidak mempercayai anggapan kalian. Kita bantah anggapan kalian yang mengatakan bahwa azab kubur itu nggak ada di Al-Quran. Kita katakan ada, sehingga kita tidak mengakui anggapan kalian.
Kita tidak mengakui anggapan kalian. Kita katakan azab kubur itu ada di Al-Quran. Sehingga anggapan yang mengatakan azab kubur gak ada, nggak benar. Bisa dipahami ya, paham ya? Masih itu metodenya Imam Ibnu Qayyim membantah anggapan seperti itu. Yang pertama itu anggapan beliau, sudah kita akui sajalah anggapan kalian bahwa azab kubur itu nggak ada. Maka kita katakan, masalahnya apa kalau azab kubur nggak ada di Al-Quran? Kan sama-sama wahyu dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita jawab secara rinci. Kita katakan, anggapan kalian bahwa azab kubur nggak ada di Al-Quran, kita bantah. Kenapa? Karena prakteknya secara rinci di Al-Quran banyak Allah menyebutkan azab kubur. Berarti apa? Anggapan kalian azab kubur nggak ada di Al-Quran, ini kita katakan salah anggapan kalian. Nah, kita jawab secara rinci. Kenapa? Karena ada ayat-ayat yang menjelaskan itu untuk azab kubur. Walaupun memang dalam Al-Quran namanya lafadz azabul qabri, nggak ada lafadz seperti itu. Tapi banyak ayat yang mana Allah menjelaskan sebuah azab, ada sebuah azab, dan itu sebelum adanya hari kiamat, yaitu azab sebelum neraka jahanam. Sehingga kata para ulama, jelas kalau ini azab terjadi sebelum hari kiamat, maka berarti itu namanya azab di alam kubur. Nah, sehingga ada azab yang terjadi sebelum hari kiamat itu ada. Nah, itu di Al-Quran ada penyebutan seperti itu. Cuma memang lafadz namanya azab kubur di Al-Quran itu nggak ada. Seperti nari jahanam, azab neraka jahanam, itu kan ada di Al-Quran. Tapi kalau azab namanya azab kubur itu nggak ada. Maka kita katakan kita jawab secara rinci bahwa azab kubur itu ada di Al-Quran. Apa saja ayatnya? Maka beliau menyebutkan beberapa ayat yang itu nanti akan menjelaskan kepada kita bahwa azab kubur itu ada. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 93. Walau tara idz zalimuna fi ghumaratil mauti. Apakah kamu tidak melihat bagaimana kondisi orang-orang yang zalim ketika mereka sakaratul maut? Wal malaikatu basitu aidihim, dan malaikat membentangkan tangan mereka, yaitu malaikat menghajar mereka. Akhriju anfusakum, keluarlah kalian dari jasad kalian ini, yaitu keluarlah roh kalian dari jasad kalian ini. Al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Setelah itu apa kata malaikat? Hari ini al yauma, hari ini kalian akan mendapatkan balasan azab yang mengerikan sebagai balasan terhadap apa yang kalian ucapkan selama ini terhadap Allah Ta'ala dengan ucapan-ucapan yang batil dan tidak benar. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, dan kalian sombong terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Lalu di sini kata para ulama, beliau mengatakan, kata Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan ayat ini, beliau mengatakan wa hadza khitabun lahum indal mauti qat'an. Kalau kita perhatikan ayat ini, Allah menyebutkan diskusi Allah dengan mereka, yaitu dengan orang kafir. Kapan itu diskusinya itu? Ketika mereka mau mati. Diskusinya ketika mereka itu mau mati. Waqad akhbarat al malaikatu wa hum shadiqun, dan malaikat mengabarkan bahwa mereka kalau mati mereka akan mendapatkan balasan azab. Walau ta'akhkhara anhum dzalika ila inqida'id dunya lama sahha yaqalu al yauma. Maka beliau mengatakan, jika seandainya yang dimaksud dengan azab itu adalah azab neraka jahanam, maka itu azab masih lama sekali berarti, sehingga tidak layak untuk disebutkan julukan al yauma, pada hari ini. Sehingga poinnya kita di sini itu adalah ayat al yauma tujzauna adzabal hun, hari ini, yaitu setelah mereka pada mati, hari ini kalian nanti akan mendapatkan balasan sebuah azab. Kapan hari ini? Yaitu hari setelah mereka keluar dari dunia. Mereka keluar dari dunia, mereka nanti menuju ke alam barzah, bukan langsung ke alam akhirat. Mereka menujunya ke alam barzah dulu, setelah itu baru nanti ke alam akhirat. Nah, berarti intinya bahwa dalam ayat ini ada isyarat bahwasanya azab sebelum hari kiamat itu ada. Kapan itu azabnya? Itu setelah orang itu meninggal dunia. Orang meninggal dunia maka masuk ke sebuah alam, di mana alam ini belum sampai hari kiamat, masih belum hari kiamat, tapi di dalamnya ada azab.
Ini yang pertama, yaitu dalam surat tadi, surat Al-An'am ayat 93. Kemudian beliau mengatakan wa minha, di antaranya juga dalam Al-Qur'an dalam surat Ghafir ayat ke-45 sampai 46. Allah Ta'ala berfirman, fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru. Allah menjaga Nabi Musa dan orang-orang yang beriman dari kejelekan makar-makar Fir'aun. Wa hala bi ali fir'auna su'ul azab. Dan nanti Fir'aun akan mendapatkan jeleknya azab Fir'aun dan bala tentaranya. Apa azabnya Fir'aun itu? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah, yaitu neraka yang akan ditampakkan kepada mereka siang, pagi dan sorenya. Wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan nanti Allah telah mengatakan nanti ketika datang hari, ketika mereka dibangkitkan, yaitu ketika datang hari kiamat, dikatakan kepada mereka, adkhilu, masukkan, ala Fir'aun, Fir'aun dan bala tentaranya itu asyadul azab, ke dalam sebuah azab yang sangat mengerikan. Di sini kalau kita perhatikan di sini, Allah Ta'ala menyebutkan tentang azab kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Kapan itu? Sebelum hari kiamat. Dan azabnya apa Fir'aun itu? Azabnya dibukakan neraka jahanam kepada mereka, ditampakkan kepada mereka neraka jahanam, dan mereka bisa melihat neraka jahanam setiap pagi dan sore. Ketika nanti datang hari kiamat, baru mereka dikatakan adkhilu ala fir'aun asyaddal azab, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya dengan azab yang pedih. Berarti menunjukkan apa? Azab di mana Fir'aun dan bala tentaranya dibukakan neraka. Setelah itu dia merasakan panasnya neraka itu. Kapan itu terjadi? Sebelum datangnya hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat. Karena Allah Ta'ala menyebutkan di sini kan ada dua tentang Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyah. Ini yang pertama. Api neraka jahanam ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya siang, pagi dan sore. Ini yang pertama, masalah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yauma taqumus sa'ah, ketika terjadi hari kiamat nanti, maka Fir'aun dan bala tentaranya dimasukkan ke neraka itu. Dimasukkan ke neraka itu. Berarti menunjukkan apa? Di sini ada dua macam pembahasan. Yang pertama, ketika api ditampakkan kepada Fir'aun pagi dan sore, itu belum terjadi hari kiamat. Terus kapan itu? Itu terjadi sebelum hari kiamat. Berarti azab yang terjadi sebelum hari kiamat itu namanya azab kubur. Sedangkan nanti ketika tegak hari kiamat, mereka akan dimasukkan neraka jahanam. Setelah itu mereka akan disiksa. Maka itu nanti azab neraka jahanam, beda lagi. Maka setelah itu Imam Al-Qayyim beliau mengatakan fadzakara adzabad daraini. Dalam ayat ini, dalam surat Ghafir ayat 45 sampai 46, Allah tegas sekali menyebutkan ada azab di dua negeri, yaitu negeri alam barzah, kemudian negeri alam akhirat. Ini dalil yang kedua. Berarti menunjukkan apa? Azab kubur itu ada. Cuma memang nggak disebutkan azab al-qabri, itu nggak ada. Memang lafaz seperti itu di Al-Quran nggak ada. Cuma kalau orang baca ayat ini jelas sekali yang dimasukkan oleh Allah, azabnya itu adalah azab di alam kubur. Kemudian yang ketiga, dalil yang ketiga dalam surat At-Tur ayat 45 sampai 47. Allah Ta'ala berfirman, fadharhum hatta yulaqu yaumahumul ladzi fihi yus'aqun. Biarkan mereka wahai Muhammad, orang-orang kafir berbuat sesuka ke hati mereka sampai datang hari di mana mereka akan berjumpa dengan Allah dan mereka nanti akan dipingsankan. Yauma la yughni anhum kaituhum syai'ah. Hari di mana tipu daya mereka selama ini nggak ada bermanfaat bagi mereka. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Wa inna lilladzina dzalamu adzaban duna dzalika. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, dan sesungguhnya orang-orang zalim mereka akan mendapatkan azab duna dzalika, azab di bawah itu, yaitu azab di bawah itu. Walakin aktsaruhum la ya'lamun, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kalau kita perhatikan di sini, Allah membicarakan tentang orang kafir
Pertama, Allah membicarakan tentang bagaimana mereka nanti di hari kiamat, yaitu bagaimana mereka di hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Ta'ala. Allah pingsankan mereka, mereka tidak ada yang menolong, dan Allah Ta'ala akan menghancurkan semua kekuatan mereka di dunia. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, dan orang-orang yang zalim, mereka akan mendapatkan azab di bawah itu, yaitu azab di bawah itu atau sebelum itu. Apa di bawah itu? Di bawah azab neraka jahanam, yaitu azab di alam kubur. Maka poinnya di sini Allah Ta'ala mengatakan, wa inna lilladzina dzalamu azaban duna dzalika. Dan orang-orang yang zalim, mereka akan mendapatkan azab di bawah itu. Di bawah itu berarti azab di bawah itu berarti azab apa itu? Azab di alam kubur. Tapi beliau mengatakan, kata Imam Nuqayyim, beliau mengatakan, wa hadza yuhtamulu ayyurada bihi azabuhum bil qatli wa ghairihi fid dunya. Tapi kalau kita lihat ayat ini, mungkin ayat ini yang dimaksudkan dengan azab itu adalah azab dunia. Mereka akan diazab di dunia dengan cara dibunuh sama kaum muslimin, orang-orang kafir itu dan yang lainnya. Wa an yurada bihi azabuhum fil barzah. Tapi kemungkinan juga dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah azab di alam kubur. Jadi orang kafir nanti mereka akan mendapatkan azab neraka jahanam. Tapi setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, dan mereka juga mendapatkan azab di bawah itu. Lah di bawah itu apa? Mungkin di bawah itu adalah azab kubur dunia, yaitu mereka akan dikalahkan sama Allah Ta'ala. Dan mungkin juga yang dimaksudkan itu adalah azab mereka itu diazab di dalam kuburnya. Setelah itu beliau mengatakan wa huwa azhar. Dan pendapat yang mengatakan atau kemungkinan yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan azab itu adalah azab di alam barzah, wa huwa azhar. Ini lebih kuat, kemungkinannya lebih kuat daripada azab yang dimaksudkan adalah azab dunia. Kenapa kok lebih mungkin kemungkinan itu lebih besarnya itu azab kubur daripada azab dunia? Li'anna katsiran minhum mata walam yu'adzab fid dunya. Karena yang dimaksudkan orang-orangnya sama Allah Ta'ala ini, orang-orangnya itu yaitu orang-orang kafir di zaman Rasulullah, yang Abu Jahal dan teman-temannya itu, mereka meninggal dunia dan mereka belum sempat diazab. Mereka meninggal dunia, mereka belum sempat diazab. Berarti mereka belum merasakan azab ketika di dunianya. Terus kapan mereka akan merasakan azab? Mereka nanti akan merasakan azab ketika mereka masuk di alam kubur. Waqad yuqalu, dan mungkin bisa kita katakan lagi, wa huwa azhar, dan itu lebih kuat, annaman mata minhum udziba fil barzah. Orang-orang yang meninggal dunia dari mereka nanti akan diazab di alam barzah. Wa man baqiya minhum udziba fid dunya bil qatri. Atau kita katakan orang yang sudah mati dan belum diazab di dunia, maka orang-orang kafir itu nanti akan diazab di alam barzahnya. Kalau yang masih hidup, mereka masih hidup, maka nanti mereka akan merasakan azab di dunianya. Fahuwa wa'idun bi'adzabihi fid dunya wa fil barzah. Maka itu berarti kalau dalam ayat ini merupakan ancaman bagi orang-orang kafir untuk mendapatkan azab di dunia, azab di alam kubur, dan nanti azab di alam akhirat. Nah, berarti intinya di sini dalam ayat ini, dalam surat Tur ayat 45 sampai 47 itu jelas bahwasanya orang-orang kafir mereka nanti akan mendapatkan azab sebelum neraka. Apa azab neraka itu? Maka azab neraka itu bisa tiga kemungkinan, maksudnya di sini ada tiga kemungkinan. Yang pertama azab dunia, yaitu mereka akan merasakan azab di dunia. Ini kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan kedua, mereka selamat dari dunia, azab dunia, tapi mereka akan merasakan azab di alam kuburnya, karena alam kubur juga sebelum hari kiamat. Atau kemungkinan yang ketiga, mereka mendapatkan dua-duanya. Mereka mendapatkan azab di alam kubur dan mereka juga mendapatkan azab sebelumnya lagi, yaitu azab di alam dunia. Kemudian di antara lagi ayat yang menceritakan tentang adanya azab kubur, yaitu dalam surat As-Sajdah ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Sesungguhnya kami akan merasakan mereka, yaitu kami akan menjadikan mereka itu nanti akan merasakan. Siapa mereka? Orang kafir. Akan kami jadikan mereka itu merasakan sebuah azab adna, dijuluki dengan azab yang ringan, dunal azabil akbar, di bawah azab yang besar, la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah Ta'ala,
supaya mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Banyak para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat ini seperti Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan dinamakan azab itu ada dua di sini. Azabul adna, azab yang ringan. Yang kedua, azabul akbar, azab yang berat. Kalau azab yang berat itu azabul akbar, itu jelas itu azab neraka jahanam. Tapi pertanyaan di sini, azabul adna itu apa? Azab yang ringan itu apa? Maka kalau Abdullah bin Abbas beliau mengatakan azab yang ringan itu adalah azab kubur. Azab yang ringan itu adalah azab kubur. Ini kalau pendapatnya Abdullah bin Abbas. Walaupun pendapat beliau nanti dikritik oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena ada ayat terakhir la'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali bertaubat. Mereka akan ditimpakan azab supaya mereka bertaubat. Kapan itu? Berarti sebelum mati. Kalau mereka sudah mati, sudah nggak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Maka kita katakan mungkin kemungkinan itu yang dimaksud dengan azabul adna, azab sebelum hari kiamat. Mau itu adalah azab di dunia atau juga adalah azab di alam kubur. Sehingga kemungkinan ada semuanya. Kemudian berikutnya, ayat yang berikutnya di dalam surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 96. Yaitu nanti ayat ini menjelaskan kepada kita berarti apa? Azab kubur itu di Al-Qur'an ada. Cuma memang tidak dinamakan, namanya itu azab kubur, nggak ada. Cuma kalau kita pahami itu jelas itu menunjukkan adanya azab kubur. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 96. Falaula idza balaqatil hulqum. Ingat ketika nafas sudah di kerongkongan, yaitu orang ketika sudah mau meninggal dunia. Wa antum hina idzin tanturun, dan kalian di waktu itu mata kalian melihat, yaitu melihat malaikat maut dalam wujud asli. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepada kalian daripada malaikat itu. Walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihat kita. Falaula in kuntum ghairu madinin, jika seandainya kalian tidak dikembalikan, yaitu kalian tidak dibalas, tarji'unaha in kuntum shadiqin, silakan kalian kembali lagi, yaitu kalian menyesal, kemudian setelah itu kalian kembali pengen hidup di dunia. Fa amma in kana minal muqarrabin, kalau dia itu orang-orang yang dekat, farauhu wa raihanu wa jannatu na'im, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, mendapatkan raihan, mendapatkan wangi-wangian yang bau harum, dan dia akan mendapatkan jannatu na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma in kana min ashabil yamin, jika dia itu termasuk ashabul yamin, fasalamul laka min ashabil yamin, maka keselamatan tercurah kepada engkau wahai ashabil yamin. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dhalin, sedangkan orang-orang yang mendustakan agama Allah dan sesat, fanuzulun min hamim, maka dia akan menempati tempat yang panas, wa tasliyatu jahim, dan nanti dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Inna hadza lahu haqqul yaqin, dan ini merupakan berita yang sangat-sangat benar. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kalian dengan nama Tuhan kalian yang tinggi. Di sini kalau kita perhatikan di sini itu Allah Ta'ala menceritakan tentang orang ketika meninggal. Ketika nafas sudah di kerongkongan, kemudian orang sudah menyesal. Ketika meninggal, maka nanti terbagi menjadi tiga. Manusia itu nanti akan terbagi menjadi tiga. Yang pertama dinamakan dengan muqarrabin. Muqarrabin, orang-orang yang sangat dekat sama Allah Ta'ala, maka tinggi sekali derajatnya di surga. Yang kedua, tingkatan yang kedua dinamakan dengan ahlul yamin, ashabul yamin, orang-orang yang masuk dalam golongan kanan. Mereka pun nanti akan masuk surga, tapi surganya di bawah derajat al-muqarrabin. Kemudian ketiga, orang-orang yang mereka itu nanti akan diazab. Cuma masih di sini kata Allah Ta'ala di sini mengatakan fanuzulum min hamim. Mereka mengatakan mereka nanti akan menempati tempat yang panas mereka ini. Jadi tempat yang panas dulu, mereka akan menempati tempat itu. Wa tasliyatu jahim. Kemudian yang kedua, mereka nanti akan memasuki neraka. Mereka akan menempati tempat yang panas. Kemudian mereka nanti akan memasuki neraka. Nah di sini ada tempat panas sebelum neraka jahanam.
Ada tempat yang panas sebelum mereka itu masuk neraka jahanam. Apa tempat yang panas ini? Maka tempat yang panas itu adalah azab kubur. Tempat yang panas itu adalah azab kubur. Kenapa? Karena azab kubur mereka rasakan sebelum mereka itu masuk ke alam kubur, masuk ke hari kiamat atau ke neraka jahanam. Sehingga berarti yang menunjukkan apa? Ada azab. Sebelum orang itu masuk neraka jahanam itu ada azabnya. Kemudian diantaranya dalam surat Al-Fajr ayat ke-27 sampai 30. Kalau ini berbicara tentang kenikmatan kubur. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kumpullah kamu, kembalilah kamu kepada Allah Ta'ala dalam kondisi kamu ridha dan kamu diridhai sama Allah Ta'ala. Fadkhili fi ibadi, silakan kalian masuk di rombongan hambaku. Wadkhuli jannati, dan silakan kamu masuk ke surgaku. Di sini kita orang-orang yang beriman itu nanti disuruh masuk dua kali. Pertama, masuk fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian kumpul dengan para hamba-hambaku. Ini yang pertama, perkumpulan yang pertama. Mereka nanti akan berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang dekat sama Allah Ta'ala. Yang kedua, wadkhuli jannati, dan silakan kalian masuk ke surgaku. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ada sebuah kenikmatan perkumpulan bersama dengan manusia-manusia mulia sebelum kita itu masuk surga. Ada sebuah perkumpulan, ada sebuah kenikmatan sebelum kita itu masuk surga. Yaitu apa? Pertemuan itu atau perkumpulan itu adalah di alam kubur. Fadkhuli fi ibadi, silakan kalian masuk bersama hamba-hambaku, yaitu kapan? Masuklah di kuburan. Tetapi kalian mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena kalian akan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan, waqad ikhtalafas salafu. Ulama-ulama salaf kita mereka berselisih pandangan. Mata yuqalu laha dzalika, kapan ini diucapkan kepada mereka? Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati, itu kapan diucapkan? Yaitu kapan diucapkan kepada mereka itu kapan? Faqala ta'ifatun, ada yang mengatakan yuqalu laha dzalika indal maut. Ada yang mengatakan ini ucapan ini dikatakan kepada mereka ketika mereka itu meninggal. Jadi mereka meninggal, langsung dikatakan kepada mereka fadkhuli fi ibadi, ayo kumpul bersama hamba-hambaku yang mulia. Di mana mereka akan berkumpul? Mereka akan berkumpul di barzah. Setelah itu yang kedua, wadkhuli jannati, silakan kalian masuk ke surgaku. Kapan ini? Ketika nanti mereka itu masuk di alam akhirat. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa wadhahirul lafzi, kalau kita lihat zahir lafaz ini, mahaula fa innahu khitabun lin nafsil lati qad tajarradat anil badan. Allah mengatakan ini kapan? Ketika roh itu sudah keluar dari jasad. Roh keluar dari jasad, Allah perintahkan roh itu untuk masuk berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang mulia. Wa kharajat minhu, yaitu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan perintah fadkhuli fi ibadi. Kapan itu? Ketika mereka itu barusan meninggal. Kalau mereka itu barusan meninggal, fadkhuli fi ibadi, itu maksudnya itu nanti dia alam akhirat, berarti masih lama sekali perintahnya. Yaitu perintah untuk fadkhuli fi ibadi, ayo kumpul bersama hamba-hambaku yang mulia. Berarti masih nunggu sampai nanti hari kiamat, masih jauh sekali sampai masuk surga, jauh sekali. Maka ketika mereka meninggal dunia, mereka mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala, fadkhuli fi ibadi, masuklah sekarang kalian bersama hamba-hambaku. Di mana ini berkumpulnya? Berkumpulnya di alam barzah. Nanti kalau datang hari kiamat, Allah Ta'ala mengatakan lagi kepada mereka, fadkhuli jannati, silakan kalian masuk ke dalam surgaku. Oleh itu Rasulullah SAW itu ketika beliau mau meninggal dunia, beliau mengatakan, Allahumma rafiqul a'la, Tuhanku, saya kangen sekali berkumpul dengan teman-teman saya yang tinggi, teman-teman saya yang mulia. Kapan Rasulullah mengatakan seperti itu? Rasulullah mengatakan sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia. Sampai Rasulullah itu ketika sakaratul maut, dan rupanya sakit juga. Sakaratul mautnya Rasulullah itu sakit juga. Tapi terakhir Rasulullah mengatakan, Allahumma rafiqal a'la, Tuhanku, saya kangen sekali berkumpul dengan sahabat-sahabat saya,
orang-orang yang mulia, saya pengen berkumpul dengan mereka. Kapan ini? Yaitu setelah saya mati. Setelah saya mati, saya ingin berkumpul dengan mereka. Menunjukkan berarti orang-orang mukmin yang mereka meninggal dunia, nanti mereka akan dikumpulkan, mereka nanti akan digabungkan dengan orang-orang mukmin yang lain. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan. Mereka nanti akan mendapatkan kenikmatan. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ada kenikmatan sebelum hari kiamat. Ada kenikmatan sebelum masuk surga. Dan kenapa kok ini kita bahas, yaitu masalah azab kubur? Karena banyak yang mengingkari azab kubur dan nikmat kubur. Tadi kita sebutkan, dulu pernah kita sebutkan bahwa ada beberapa kelompok Islam yang menyimpang, beberapa sekte dalam Islam. Mereka menyimpang dan mereka akhirnya menolak azab kubur dan nikmat kubur. Kata mereka apa? Karena azab dan nikmat itu cuma ada di dunia atau di alam akhirat. Mereka masih menetapkan surga dan neraka, menetapkan. Cuma mereka tidak menetapkan azab dan nikmat di alam kubur. Tapi mereka masih menetapkan surga dan neraka ada. Sampai setingkat Jahmiyah. Jahmiyah itu sekte yang sudah dikafirkan sama para ulama. Sekitar 600 ulama sudah mengkafirkan Jahmiyah. Tapi kalau ditanya mereka, kalian percaya surga dan neraka enggak? Mereka mengatakan saya percaya. Mereka percaya, Jahmiyah saja percaya. Cuma mereka mengatakan surga dan neraka tidak kekal dan abadi. Cuma kalau masalah azab kubur, mereka menolak. Azab kubur nggak ada. Azab kubur nggak ada. Dan rupanya bukan hanya Jahmiyah. Beberapa orang dalam sekte Islam pun juga mengingkari azab kubur. Kenapa mereka mengingkari? Kata mereka, karena di Al-Quran nggak ada. Karena di Al-Quran nggak ada. Mari kita katakan di sini, kita bahas bahwa azab kubur itu di Al-Quran ada. Cuma memang tidak disebutkan seperti hadis. Hadis menyebutkan azabil qabri. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Jelas kalau Rasulullah mengatakan azabul qabri. Cuma memang dalam Al-Quran nggak ada lafaz seperti itu, nggak ada gitu. Tapi ketika lafaz itu nggak ada, bukan berarti hakikatnya nggak ada. Kita katakan ada. Cuma Allah menggambarkan, mengungkapkan dengan bahasa bukan bahasa azabul qabri. Tapi ada bahasa azabul adna, azab yang ringan. Azaban duna dzalika, azab selain itu, yaitu di bawahnya azab neraka jahanam. Berarti apa? Azab itu ada. Di alam kubur itu ada azab, cuma tidak dinamakan dengan azabul qabri sebagaimana Rasulullah menamakan dengan azabul qabri. Kalau Rasulullah jelas, dalam hadis jelas sekali namanya itu azabul qabri. Sampai Rasulullah juga mengatakan adanya fitnatul qabri. Berarti apa? Ada namanya azab, ada nama fitnah. Siapa yang menamakan azabul qabri, fitnatul qabri? Nabi kita Muhammad SAW. Apakah di Al-Quran nggak ada? Karena nama itu nggak ada. Al-Quran ada, cuma di Al-Quran Allah tidak menamakan dengan azabul qabri. Sehingga kita katakan berarti apa? Berarti bukan berarti ketika nama azabul qabri nggak ada di Al-Quran, berarti azab itu nggak ada. Azab itu ada. Cuma Allah tidak menamakan dengan azabul qabri. Cuma kalau kita membaca ayat-ayatnya, jelas sekali bahwasanya ada azab sebelum orang itu masuk ke neraka jahanam. Setelah orang mati sudah meninggal dunia, dia nanti akan merasakan azab atau kenikmatan sebelum dia itu masuk surga dan masuk neraka jahanam. Berarti menunjukkan adanya azab dan nikmat nanti di alam kubur itu ada. Sampai di sini, nanti insya Allah kita lanjut lagi bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-9 tentang sebab-sebab orang itu diazab di dalam kuburnya. Kenapa? Nanti banyak sekali, nanti kalau kita baca banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan alasan orang itu diazab di alam kuburnya. Nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.